Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qadrani dari kelas 11 TKR 1. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek job 3, identifikasi komponen sistem EVI. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan ada KD Tools 3, 2, scanner EVI, buku EWD Daihatsu Xenia VVTi, buku pedoman perbaikan Daihatsu Xenia VVTi Diagnostik. Dan bahan yang saya gunakan ada 1 unit mobil Avanza, trainer engine, mekanemen sistem Avanza VVTi, fuse box. Keselamatan kerja. Langkah kerja. 1. Pasang fender cover. Job pada Toyota Avanza. Identifikasi komponen sistem bahan bakar EVI pada mobil Toyota Avanza. Di sini yang saya dapatkan 1. Ada idle speed control valve, 2. Injektor bahan bakar, 3. Sensor knock, 4. Sensor posisi crankshaft, 5. Sensor posisi throttle, 6. Koil pengapian assembly, 7. Sensor posisi camshaft, 8. Sensor temperatur cairan pendingin mesin, 9. Sensor heated oxygen sensor 1. Di sini saya mengidentifikasi komponen sistem EVI. 1. Idle Speed Control Valve, singkatannya ISC. Jenisnya aktuator. Fungsinya mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin saat posisi katup gas tertutup supaya stabil. 2. Injektor bahan bakar, singkatannya EVI. Jenisnya aktuator. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold. 3. Sensor knock, singkatannya KS. Jenisnya sensor. Fungsinya mengidentifikasi getaran mesin akibat detonasi. 4. Sensor posisi crankshaft, singkatannya CKP. Fungsinya mendeteksi putaran dan posisi piston mesin. 5. Sensor posisi throttle, singkatannya TPS. Jenisnya sensor. Fungsinya untuk mendeteksi bukaan gas. 5. Koil pengapian assembly, singkatannya CPA. Jenisnya akuator. Fungsinya menaikkan tegangan untuk percikan api. 7. Sensor posisi camshaft, singkatannya CMP. Jenisnya sensor. Fungsinya mendeteksi posisi camshaft untuk menentukan siklus mesin. 8. Sensor temperatur cairan pendingin mesin, singkatannya ECT. Jenisnya sensor. Fungsinya mengukur suhu cairan pendingin mesin. 9. Sensor heated oxygen sensor 1, singkatannya HO derajat S. Jenisnya sensor. Fungsinya mengukur kadar oksigen pada gas buang. 10. Intake temperatur sensor, singkatannya IATS. Jenisnya sensor. Fungsinya untuk mengukur suhu udara yang masuk. 11. Manifold absolute pressure, singkatannya MAPS. Jenisnya akuator. Fungsinya mengukur tekanan udara di intake manifold. 12. Oil control valve, singkatannya OCV. Jenisnya akuator. Fungsinya untuk mengatur aliran oli ke dalam mesin. 13. Vacuum switching valve, singkatannya VSV. Jenisnya akuator. Fungsinya untuk mengatur aliran uap bahan bakar.
Memeriksa lampu check engine. MIL artinya malfunction indikator lamp. Letaknya di dashboard. Keadaan normal saat kunci kontak on, lampu check engine menyala. Ketika hidup, lampu check engine mati. Berarti mesin normal. Jika lampu check engine menyala ketika mesin masih hidup, berarti ada problem. Hasil pemeriksaan check engine menyala. Kesimpulan, ada problem. Gunakan bodoh. Tentukan letak dari EV main fly, fuse block, or relay block. Benar. Pemeriksaan relay. A. Memeriksa hubungan kontinuitas relay. 1. Gunakan ohmmeter, periksa bahwa ada hubungan antara terminal 1 dan terminal 2. Bila tidak ada hubungan, ganti relay. 2. Periksa bahwa tidak ada hubungan antara terminal 3 dan terminal 5. Bila ada hubungan, ganti relay. Cara memeriksa kerja relay. 1. Gunakan tegangan baterai. 2. Gunakan tegangan baterai. Hubungkan terminal plus baterai ke 1 dan terminal min ke baterai 2. 2. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa bahwa ada hubungan antara terminal 3 dan terminal 5. Jika kerja relay tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti relay. Pemeriksaan fuse EV. Hasil pemeriksaannya masih bagus karena ohmmeter ke angka 0. Kesimpulannya normal. Pemeriksaan EV main relay. Hasil pemeriksaan ada hubungan antara terminal 3 dan terminal 5. Kesimpulannya, relay masih berfungsi dengan baik. Menggunakan scanner pada mobil Avanza mesin. Pengenalan istilah DTC, Diagnostic Trouble Code, dan DLC, Data Link Connector. 1. Membaca DTC atau fault code. Kode yang kita temukan ada PO1O5. Trouble yang muncul soket. 2. Memperbaiki trouble. 3. Menghapus trouble dengan scanner. 4. Membaca data stream. Data stream 1. Putaran mesin atau engine revolution atau engine speed. Kondisi mesin idling 750,50 rpm. Standarnya 700 sampai 800 rpm. Keterangannya sesuai standar. 2. Throttle absolute opening. Pembukaan throttle TPS. Kondisi mesin idling 99,22%. Standarnya 70 sampai 100 throttle terbuka penuh. Kesimpulannya sesuai. 3. Manifold absolute pressure map atau PIM. Kondisi mesin idling 28,30 kph. Standarnya 20 sampai 40 kph. Kesimpulannya sesuai standar. 4. Temperatur udara masuk. Kondisi mesin idling 36 derajat Celcius. Normalnya min 40 derajat Celcius. Terangannya sesuai. 5. WTS, suhu air pendingin. Kondisi mesin 91 Celcius. Normalnya 80 sampai 102 Celcius. Keterangannya sesuai. 6. Indication timing event.
Kondisi mesin 1 dek, normalnya 0 sampai 10 dek, keterangannya sesuai. 7. Injektor volume, kondisi mesin 1,54 ms, normalnya 1 sampai 1,8 ms, keterangannya sesuai. 8. Baterai voltage, kondisi mesin 14,06 volt, normalnya 11 sampai 14 volt, keterangannya sesuai. 9. Finish cell SPD, kondisi mesin 0 km per 0 kilo per jam, normalnya 0 sampai 225 kilo per jam, keterangannya sesuai. 10. Drive-nya off. Kesimpulannya, keseluruhan kondisi mesin secara umum sesuai standar yang ditetapkan. Pemeriksaan komponen sistem EV dengan multimeter. A. Throttle position sensor TPS. Periksa E2 sampai VC, E2 VTA, E2 VTA, THW. Posisi throttle nggak ada. 1. Posisi throttle nggak ada. Standarnya 2,5 sampai 6,0 kilo ohm. Hasilnya 3,5 kilo ohm. Yang kedua, tertutup penuh, standarnya 0,3 sampai 5,8 kilo ohm. Hasilnya 0,5 kilo ohm. Kesimpulannya sesuai standar. E2 VTA THW terbuka penuh, standarnya 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Hasilnya 3 kilo ohm. Sesuai standar. Water temperature sensor, standarnya 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Hasil pemeriksaan 3 kilo ohm. Kesimpulannya melebihi standar. C. Intake air temperature sensor, standarnya 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Hasil pemeriksaan 2,22 kilo ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Kesimpulannya sesuai standar. Knock sensor, standarnya 120 sampai 280 ohm. Hasil pemeriksaannya 0 ohm, tidak ada hubungan. Kesimpulannya perlu diganti. Injektor, standarnya 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan injektor 1 15 ohm, injektor 2 12 ohm, injektor 3 13 ohm, injektor 4 13 ohm. Kesimpulannya, injektor 2 sesuai standar, selainnya tidak ada yang sesuai standar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.